Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Nadia, absen 34 dari kelas C. Materi bab tentang akulturasi dan asimilasi Islam dengan masyarakat Nusantara. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian akulturasi dan apa pengertian asimilasi. Akulturasi adalah proses sosial yang ada dalam masyarakat dengan latar belakang budaya tertentu, kemudian dihadapkan oleh budaya asing. Namun, secara perlahan budaya asing dapat diterima oleh masyarakat tanpa menghilangkan ciri budaya yang telah ada sebelumnya. Berikutnya adalah asimilasi. Asimilasi adalah penyesuaian ataupun peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Artinya, asimilasi membuat sifat khas dari yang berasal dari suatu unsur budaya mengalami perubahan menjadi kebudayaan yang campuran. Selanjutnya, akulturasi budaya. Dalam sejarah manusia, proses akulturasi sudah ada sejak dahulu. Namun, proses akulturasi yang memiliki sifat baru ada ketika masuknya kebudayaan Eropa Barat ke Afrika, Asia, Oseania, Amerika Utara, dan Amerika Latin. Bagi masyarakat suku bangsa Afrika, Asia, dan lain sebagainya, mereka secara alami intensif sampai sistem dan budaya, yaitu proses yang disebut dengan modernisasi. Akulturasi juga timbul bila ada yang pertama, golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Kedua, saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama. Dan yang ketiga, kebudayaan golongan tadi berubah sifatnya dan wujudnya menjadi kebudayaan campuran. Sifat khusus unsur kebudayaan golongan minoritas berubah dan kemudian masuk kepada kebudayaan mayoritas. Proses akulturasi ini dalam istilah Indonesianya disebut dengan pembudayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut dengan institutionalization. Pada proses akulturasi, seorang individu mempelajari dan menyesuaikan pikirannya serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem, norma, dan peraturan yang ada dalam kebudayaan. Selanjutnya, yaitu pengaruh dan dampak akulturasi budaya. Proses awal Islam berkembangnya di Indonesia tidak bisa lepas dari ajaran tasawuf. Tasawuf memiliki peran yang sangat penting terhadap perkembangan Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ciri kebudayaan ini sangat khas dan halus serta sangat terbuka, sehingga memungkinkan unsur-unsur luar mudah untuk masuk ke dalamnya melalui sinkretisasi atau akulturasi. Inilah yang terjadi sebelum mereka mengenal ajaran-ajaran tasawuf atau Islam yang dikembangkan oleh para ulama-ulama dan mubalik Islam atau para wali. Selanjutnya yaitu proses akulturasi budaya. Dalam buku yang berjudul Traditional Cultures and the Impact of Technological Change menjelaskan bahwa proses akulturasi bisa terjadi karena berikut ini. Yang pertama, awal terjadinya proses akulturasi golongan atas yang tinggal di kota, kemudian menyebar ke golongan-golongan yang lebih rendah di daerah pedesaan, dapat dimulai dari perubahan sosial ekonomi. Yang kedua, perubahan dalam sektor ekonomi ini dapat menyebabkan perubahan yang penting dalam asas-asas kehidupan kekeluargaan. Yang ketiga, penanaman tanaman untuk ekspor atau komoditif perdagangan dan perkembangan ekonomi merusak pola-pola gotong royong tradisional karena berkembangnya sistem pengerahan tenaga kerja yang baru. Kemudian,
Perkembangan sistem ekonomi uang juga menyebabkan perubahan dalam kebiasaan-kebiasaan makan yang berakibat pada aspek gizi ekonomi dan sosial budaya. Selain itu, proses akulturasi yang berkembang cepat menyebabkan berbagai pergeseran sosial yang tidak seragam dalam semua unsur dan sektor masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan masyarakat yang berpotensi terjadinya konflik sosial. Dan yang terakhir, gerakan-gerakan nasionalisme juga dapat dianggap sebagai salah satu tahap dalam proses akulturasi. Selanjutnya, akulturasi Islam dengan budaya Nusantara. Ini bisa terjadi di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang politik. Dalam bidang politik, yaitu dimulai dengan masuknya Islam di Nusantara dengan mendirikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, dan lain sebagainya. Secara perlahan-lahan menggantikan peran kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha sehingga kerajaan-kerajaan tersebut mengalami keruntuhan. Contohnya saat dipimpin oleh seorang raja, sultan atau sunan, dapat juga dikatakan sebagai seorang wali jika rajanya meninggal dunia, tidak dimakam di candi seperti yang dilakukan oleh pemeluk agama Hindu-Buddha, melainkan dimakamkan secara syariat Islam. Sistem politik dan pemerintahan masa pengaruh Islam di Nusantara memberikan corak baru, yaitu bahwa raja atau sultan tidak dianggap sebagai titisan dewa dan tidak dipandang sebagai manusia suci sebagaimana yang terjadi pada raja-raja Hindu dan Buddha. Terutama dalam masalah agama, bahkan muamalah lainnya, seorang sultan akan didampingi oleh seorang ulama atau disebut dengan multi kerajaan yang memberikan arahan dalam setiap kebijakan raja atau sultan. Yang kedua, pada bidang sosial. Pengaruh Islam yang berkembang pesat membuat masyarakat yang memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan aturan kasta yang sudah lama berlaku di masyarakat mulai pudar. Penggunaan nama yang diberikan kepada anak yang baru lahir juga sudah mulai memakai nama-nama Arab, seperti contohnya Muhammad, Umar, Ali, Abdullah, Musa, Ibrahim, Hussein, Hamzah, dan lain sebagainya. Dalam percakapan kegiatan sehari-hari kita, kosakata bahasa Arab juga sudah banyak digunakan. Contohnya seperti berkah, rahmat, rezeki, ibadah, majelis, sejarah, dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu jauh sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, yang dimulai pada tahun 78 Masehi. Dalam kalender Saka ini berisi nama-nama hari seperti Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Setelah masuk dan berkembangnya Islam, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan Komariah seperti tahun Hijriah Islam. Selanjutnya pada bidang pendidikan. Pendidikan Islam berkembang di pesantren-pesantren Islam. Sebenarnya, sistem pesantren telah berkembang sebelum Islam masuk ke Indonesia. Bagi agama Hindu, pesantren pada saat itu menjadi tempat pendidikan dan pengajaran agama. Setelah masuknya Islam di Indonesia, mata pelajaran dan proses pendidikan pesantren berubah menjadi pendidikan Islam. Pesantren adalah sebuah asrama tradisional pendidikan Islam di dalamnya, yaitu siswa yang tinggal bersama untuk belajar ilmu keagamaan di bawah bimbingan guru yang disebut kiai. Asrama siswa berada di dalam kompleks pesantren, kiai juga tinggal di kompleks pesantren. Dalam dunia pendidikan Islam, telah diterapkan model kitab di mana proses pendidikan dilakukan di bangunan khusus dekat masjid yang digunakan oleh anak-anak sampai orang dewasa. Penulis melihat bahwa sistem pendidikan pesantren yang ada di Nusantara merupakan perpaduan sistem pendidikan antara asrama dan kitab yang telah ada dari masa Rasulullah. Selanjutnya pada bidang sastra dan bahasa. Contohnya di daerah lereng Gresik, terdapat sebuah makam yang nisannya bertuliskan huruf Arab.
Diduga makam tersebut merupakan makam salah seorang bangsawan Majapahit yang telah memeluk agama Islam. Inilah pertama kali penggunaan bahasa Arab ditemukan di Indonesia. Pada perkembangannya, penggunaan huruf bahasa Arab memiliki pengaruh yang sangat besar, misalnya pada karya-karya sastra yang berkembang di masa kerajaan-kerajaan Islam. Di antaranya yaitu yang pertama contohnya adalah hikayat, cerita atau dongeng yang diangkat dari peristiwa atau tokoh sejarah. Hikayat ditulis dalam bentuk peristiwa atau cerita tentang tokoh sejarah. Yang kedua ada babat, merupakan kisah pujangga keraton yang dianggap sebagai peristiwa sejarah. Contohnya bisa babat Cirebon, babat Tanah Jawi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada suluk. Suluk yaitu kitab yang berisi soal-soal tasawuf. Contohnya suluk Wijil, suluk Malang Sumirang, suluk Sukarsa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada syair dan gurindam, seperti syair Abdul Muluk dan gurindam 12. Yang terakhir yaitu terdapat pada bidang arsitektur. Dalam teknologi arsitektur, Islam telah memperkenalkan teknologi terbaru seperti bangunan masjid dan istana. Perbedaan bentuk bangunan masjid pada awal masuknya Islam ke Indonesia dengan bangunan masjid yang ada di Timur Tengah, yaitu tidak terdapat kubah di puncak bangunan masjid yang ada di Indonesia, melainkan terdapat atap tumpang atau atap bersusun yang jumlahnya selalu ganjil, 3 tingkat atau 5 tingkat, yang mirip dengan arsitektur Hindu. Contohnya yang ada di Indonesia contohnya yaitu masjid-masjid Banten dan Demak. Dan ada juga beberapa masjid yang memperlihatkan corak budaya lokalnya, misalnya di Sumatera Barat, bentuk bangunan masjid dengan atap rumah gadang. Selain itu juga terdapat kaligrafi. Kaligrafi juga merupakan seni terbaru yang memperkenalkan Islam, yaitu seni menulis aksara indah dengan kata atau kalimat. Kaligrafi bisa berbentuk gambar binatang atau manusia. Kita bisa melihat hanya dari bentuk siluetnya. Ada pula yang berbentuk aksara yang diperindah, biasanya teks-teks dari Al-Quran merupakan tema yang sering digunakan dalam seni akulturasi Islam atau media yang bisa digunakan untuk menulis kaligrafi adalah dinding masjid, mihrab, batu nisan, makam, kain tekun, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu asimilasi budaya dan agama Islam di Nusantara. Asimilasi budaya dan agama di Indonesia adalah konteks Islam Nusantara, lembaga pendidikan keagamaan surau dan pesantren secara sosiohistoris adalah tempat lahir berkembangnya banyak ulama karismatik yang mampu menciptakan suasana tenang, damai, dan juga dinamis. Dengan menekankan pentingnya integrasi atau kohesi sosial, Islam dapat berkumpul dengan budaya-budaya di Nusantara. Dan juga menurut jurnal berjudul Asimilasi Islam dengan Budaya Lokal di Nusantara, Islam sebagai agama hadir di seluruh suku bangsa sebagai sistem nilai yang menyatu dengan budaya setempat. Sehingga hal ini sering dilihat oleh orang di luar suku tersebut dengan menyatu, seperti contohnya Islam Minangkabau, Islam Jawa, dan sebagainya. Akumulasi kebudayaan yang menyatu ini dengan berbagai kultur kemudian disebut dengan Islam multikultural. Hadirnya suatu kebudayaan Islam pada masyarakat sangat dipengaruhi oleh pemahaman dari ajaran Islam. Pemahaman pada tatanan praktis ini kemudian sering menjadi konflik laten, bahkan menjadi konflik manifestasi di tengah kehidupan umat yang beragama. Berkaitan dengan budaya Islam, sebagai sistem ajaran agama akan selalu berbicara dengan budaya lokal di mana Islam berada. Meskipun pada akhirnya salah satu yang berpengaruh baik agama atau justru sebaliknya budaya lokal yang lebih dominan dalam kehidupan manusia. Namun, besar kemungkinannya dapat memainkan peran penting dalam membentuk budaya baru, karena terjadi pembicaraan antara tatanan nilai agama
yang menjadi idealisme suatu agama dengan tata nilai budaya lokal. Sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada salah kata atau dalam menjelaskan masih ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.